Kita kembali masuk dalam segmen Sapi Saatnya Bicara. Kali ini kami kedatangan Bung Sanji. Dia adalah seorang warga Kabupaten Maros yang kemarin sempat menjadi ODP COVID-19 atau orang dalam pemantauan COVID-19. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bung Sanji tentang pengalaman beliau ketika jadi ODP sampai akhirnya dinyatakan negatif dari COVID-19. Selamat malam Bung Sanji. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi bisa ceritakan Bung, bagaimana awalnya Bung Sanji bisa dimasukkan dalam daftar orang dalam pemantauan? Ya, begini. Setelah saya ada kunjungan ke Jakarta kemarin, atau ada kunjungan kerja bersama beberapa rekan-rekan kerja, setelah balik dari Jakarta, karena kunjungan saya di sana ada 3 hari lamanya. Terus setelah saya kembali ke Jakarta, tiba-tiba saya mengalami sakit flu, demam sampai batuk. Akhirnya saya berinisiatif untuk memeriksakan diri ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Maros. Karena sesuai informasi yang saya dapat bahwa di Jakarta itu sudah, setelah saya ada di sana, itu sedang zona merah. Jadi dengan segala kekhawatiran saya, jangan sampai saya membiarkan penyakit yang saya alami, yang saya sebutkan tadi itu adalah flu sampai batuk. Yang saya khawatirkan jangan sampai wabah ini atau pandemi yang sudah diviralkan atau sudah dibahas di negara Indonesia itu sampai bisa ada terjangkit di orang-orang yang di sekitar saya atau orang-orang terdekat saya. Jadi memang Bung Sanji datang ke rumah sakit memeriksakan diri adalah inisiatif dari Bung Sanji sendiri. Karena Bung Sanji merasa tidak enak badan ketika pulang dari Jakarta. Lalu ketika Bung Sanji memeriksakan diri ke rumah sakit, apa yang dokter sampaikan? Ya, setelah saya sampai di rumah sakit, dokter menanyakan apa-apa keluhannya. Setelah saya sampaikan keluhan, dan ketika dokter menanyakan kunjungan Pak Sanji ini sebenarnya dari mana, saya sebutkan dari Jakarta. Tiba-tiba dokter atau orang-orang yang di rumah sakit itu terlihat kaget. Sampai-sampai saya disuruh mundur dari hadapan mejanya, saya pengen jaraknya. Dan saya juga kaget dan bingung. Tapi setelah saya mengetahui bahwa kunjungan saya memang dalam suatu zona merah, saya juga harus mengikuti apa yang menjadi aturan yang ada di rumah sakit yang saya datangi tersebut. Jadi setelah datang ke rumah sakit lalu diperiksa, hasil pertama itu apa? Ya, setelah saya menjalani proses pemeriksaan, dokter meminta saya untuk pertama melakukan CT scan di ruang radiologi. Kemudian saya disuruh ambil sampel darah di ruangan laboratorium. Setelah kedua hasilnya, yang pertama hasil radiologinya atau hasil CT scan-nya, dokter mengatakan Pak Sanji ini harus beristirahat dulu selama 3 hari sampai uji tes darahnya ini keluar dari laboratorium. Kemudian setelah 3 hari berikutnya saya kembali check up ke rumah sakit. Sebelum dokter menyampaikan bahwa hasil tes darahnya seperti ini, tiba-tiba dokter mengatakan Pak Sanji dalam status ODP ya. Saya kaget tiba-tiba. Pada saat itu saya juga tidak paham persis apa yang namanya ODP. Setelah saya bertanya balik ke dokter, kok dokter tiba-tiba saya memberikan status ODP? Apa sebenarnya ODP ini? Ternyata setelah dijelaskan oleh dokter, dengan adanya juga himbauan dari gubernur khususnya Sulawesi Selatan, dan memang kita dihimbau untuk melakukan isolasi atau di rumah aja. Itu yang jadi ininya, di rumah aja. Jadi setelah dokter juga menjelaskan bahwa kami berikan ini status ODP karena memang termasuk juga ada
isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dengan adanya himbauan itu juga, maka kami dari pihak rumah sakit atau dokter menyarankan untuk Mas Anji tinggal di rumah dan dalam status ODP. Jadi kronologisnya kalau saya bisa rangkum, Bung Sanji pulang dari Jakarta, lalu setelah pulang dari Jakarta melakukan pendengaran badan, ada batuk dan sedikit flu, lalu memeriksakan diri ke rumah sakit, lalu di rumah sakit diambil darah, di CT scan, radiologi sebagai macam, lalu 3 hari kemudian datang kembali dan langsung ditetapkan sebagai ODP. Lalu saya mendengar cerita dari Bung Sanji juga, selama Bung Sanji jadi orang pemantauan, muncul semacam stigma dari masyarakat sekitar. Itu seperti apa? Bisa diceritakan kepada kami? Ya, betul. Setelah kami melakukan sesuai arahan dokter atau sesuai saran dokter itu, saya tinggal di rumah. Pada saat saya berkunjung ke rumah sakit untuk check up yang saya katakan tadi 3 hari kemudian, pada saat itu juga ada dokter dari kecamatan atau puskesmas kecamatan berkunjung ke rumah, niatnya untuk mendata orang-orang terdekat dari saya. Setelah melakukan pendataan yang ada di orang-orang terdekat, kontak tracing, ya begitu mungkin bahasanya. Terus pada saat kunjungan berlangsung, ini kan dokter membawa alat ini sesuai dengan prosedur, pakai APD lengkap. Ya, pakai APD lengkap, terus kemudian membawa ambulans. Dan masyarakat yang ada di sebelah, termasuk tetangga saya, melihat bahwa ada ambulans yang parkir di depan rumah saya, mengeluarkan asumsi bahwa Sanji dijemput ambulans karena positif. Sudah tidak ada keluarganya yang mau mengantar ke rumah sakit, saudaranya tidak ada lagi yang mengantar ke rumah sakit karena dia positif. Itu yang beredar di masyarakat. Akhirnya saya merasa bahwa saya ini kayak dikucilkan, terus kayak seolah saya sudah berbuat sesuatu yang tidak semestinya saya perbuat di daerah saya. Itu yang saya alami. Jadi memang selama Bung Sanji ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, muncul stigma negatif lah dari lingkungan, dari tetangga-tetangga. Lalu Bung Sanji sendiri menghadapi itu seperti apa? Apa yang Bung Sanji lakukan untuk menjelaskan kepada para tetangga bahwa Bung Sanji masih dalam ODP, belum dinyatakan positif? Ya, pertama saya sempat diinikan sama keluarga bahwa ini kita ini seolah-olah merasa bahwa kita ini orang asing di lingkungan kita sendiri. Bahkan bukan hanya Bung Sanji, tapi keluarga Bung Sanji juga di stigmakan negatif dalam masyarakat ya. Iya. Bukan hanya saya, tapi seluruh keluarga saya. Karena saya di lingkungan di tempat saya tinggal, di situ saya ada 6 bersaudara dan semua bertetangga. Dan semua 6 bersaudara ini kami memang dikucilkan, bahkan ada paling yang tidak mengenakan di terakhir pada saat saya ODP-nya sisa 4 hari, itu ada tetangga yang melakukan hajatan. Bukan hanya boleh dikata tetangga, tetapi dia ini sebenarnya keluarga juga. Ada sekitaran 5 rumah dari rumah saya sendiri melakukan hajatan. Dia dengan sengaja dan mengundang di keluarga saya, termasuk di saudara-saudara saya. Bahkan saat itu saya juga terlintas dengan kabar bahwa anak saya tidak boleh dilarang bergaul ke tetangga-tetangga yang lain, dan anak-anak tetangga yang lain itu tidak boleh bergaul ke lingkungan saya. Di situ saya merasa, wah, ini tidak enak banget ini, tidak normal sekali ini suasana. Akhirnya saya sempat mengatakan sama keluarga, tenang aja, ini mungkin karena mereka tidak tahu saja bahwa ODP ini seperti ini. Sedangkan kita ini tahu bahwa ODP itu kita ini memang orang
semuanya mau bincang-bincang dengan kami di MFI TV. Kita harap ke depan semua memahami tentang apa itu orang dalam pengawasan sehingga tidak muncul stigma yang berlebihan dari masyarakat sekitar. Oke pemirsa, itu tadi bincang saya dengan Bung Sanji, seorang warga Kabupaten Maros yang sempat ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan karena dia punya histori atau punya perjalanan sempat melakukan kunjungan ke Jakarta yang mana itu adalah zona merah. Dan kita harap pandemi virus corona dapat segera diselesaikan dan untuk semua masyarakat bisa tetap di rumah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh pemerintah dalam himbauan-himbauan ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini saat lagi di TV. Halo kamera semua, kembali bersama saya Nozuliko di MFI TV. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Sabi, saatnya bicara. Seperti biasa, segmen Sabi akan membahas segala persoalan sosial politik yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Dia adalah Ketua Pimprov KSN Sulawesi Selatan, Pak Armianto. Apa kabar Pak Armianto? Ya, alhamdulillah baik. Selamat malam. Malam. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Armianto menyikapi bagaimana para pekerja atau buruh yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19. Mungkin pertama saya akan bertanya kepada Pak Armianto tentang apa yang sudah dilakukan oleh KSN Sulawesi Selatan dalam menghadapi coronavirus and disease 19 ini. Iya, di tengah COVID-19 ini kami dari Konfederasi Serikat Nusantara yaitu melakukan agenda kemanusiaan dengan membangun posko, dan di posko tersebut ada beberapa program. Salah satunya adalah membantu teman-teman pekerja yang terdampak COVID-19 yang dimana yaitu yang dirumahkan dan yang di PHK. Dan berkaitan dengan program pemerintah untuk mendapatkan prakerja, maka disitulah kami membantu mendaftarkan melalui sistem online. Jadi di posko kemanusiaan itu teman-teman KSN Provinsi Sulawesi Selatan membantu para pekerja yang terdampak COVID-19, diantaranya yang dirumahkan maupun yang di PHK, untuk mendaftar secara online di kartu prakerja. Iya, seperti itu. Lalu setelah melakukan pendaftaran kartu prakerja, apalagi yang dilakukan teman-teman KSN di Sulawesi Selatan di posko kemanusiaan ini? Ya, program yang lainnya di sini adalah di posko tersebut kita mengharapkan seluruh masyarakat, seluruh lapisan di tengah virus corona ini untuk kita saling membantu, dan utamanya terhadap kepada pemerintah. Bagaimana kepada masyarakat itu bisa dibantu bagi yang betul-betul membutuhkan, karena kegiatan-kegiatan itu secara otomatis tidak seperti biasanya kegiatan masyarakat. Nah, oleh karena itu melalui program kami di KSN yaitu salah satunya adalah membuat satu donasi, membuat satu donasi, mengharapkan bagaimana kita bisa bekerja sama, yang termasuk di pemerintah itu kita bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada seluruh masyarakat, yang terkhusus kepada rakyat pekerja yang membutuhkan. Ya. Lalu saya dengar di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Makassar, tanggal 24 April 2020 nanti sudah berlaku efektif pembatasan sosial berskala besar. Iya. Bagaimana tanggapan Bung Armianto sebagai Ketua KSN Sulsel? Iya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah melalui PSBB, kita di KSN itu sebenarnya sangat mendukung. Dengan harapan dengan PSBB ini virus pandemi corona ini segera berhenti, segera selesai atau segera berlalu. Oleh karena itu kami juga mendukung dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan
kalau tidak untuk penting sekali ya tinggal di rumah saja, karena ini betul-betul corona COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, dengan adanya PSBB ini itu tadi segera berlalu corona. Berdasarkan data yang kami terima, sejauh ini sudah sekitar 200 lebih pekerja di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar yang di PHK dan lebih dari 500 yang dirumahkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, dan terkait dengan teman-teman pekerja yang terdampak virus corona ini, harapan kami sebenarnya kepada termasuk pemerintah khususnya di ketenagakerjaan ini, harapannya kami dari Konfederasi Serikat Nusantara, bagaimana pemerintah tersebut betul-betul memperhatikan buruh yang terdampak COVID yang dirumahkan ataupun yang ter-PHK. Semoga setelah berlalu corona ini ataupun sebelum corona berlalu, harapan teman-teman pekerja yang dirumahkan bisa dipekerjakan kembali, termasuk juga yang ter-PHK. Janganlah corona juga yang menjadi pembenaran bagi pengusaha. Ini harapannya kami untuk memanfaatkan situasi ini. Itu mungkin harapan kami. Jadi teman-teman KSN Sulsel berharap bahwa setelah situasi pandemi ini selesai, teman-teman yang di PHK ataupun dirumahkan dapat dipekerjakan kembali. Betul. Dan berharap Dinas Tenaga Kerja di Kota Makassar khususnya untuk memperhatikan pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan program-program yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk membantu warga negara kita yang terdampak COVID-19? Seperti misalnya pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan akan membantu memberikan insentif kepada rakyat miskin dan yang rentan miskin, kurang lebih sekitar 600.000 satu bulan. Apakah Anda menilai bahwa kebijakan ini cukup atau seperti apa? Ya, melalui program pemerintah ini sebenarnya pemerintah kita ini sangat membantu rakyatnya. Cuman harapan kami, semoga program ini bisa betul-betul terrealisasi dengan benar, dan itu kan nantinya kepada masyarakat itu akan didata oleh apakah mungkin melalui kecamatan ataupun kelurahan dan RT-RT-nya ini. Harapan kami tersebut betul-betul bantuan ini tersalurkan kepada yang betul-betul membutuhkan, kepada rakyat yang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan. Tapi tadi bahwa selain kita berharap pada pemerintah untuk memberikan bantuan secara langsung, tapi kita juga perlu menggalakkan ataupun mengkampanyekan solidaritas sesama rakyat. Nah, itu seperti apa, Bu? Iya, itu betul. Disinilah di tengah pandemi corona ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita selaku manusia yang bagaimana kita saling membutuhkan. Nah, ini kita bagaimanalah masyarakat umum atau rakyat yang lainnya itu bisa mewujudkan, menggalang solidaritas, membantu kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Ya, jadi atas dasar kemanusiaan gitu, Pak. Ya, dengan atas dasar kemanusiaan. Jadi bagaimana yang punya uang berlebih bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam situasi pandemi ini. Iya, seperti itu. Jadi Pak Armin, selanjutnya terkait dengan posko yang teman-teman bangun, sejauh ini sudah berapa kira-kira pekerja yang mendaftarkan diri di Kartu Prakerja? Iya, jadi selama posko ini berproses berjalan, itu pekerja itu sudah kurang lebih dari 300 orang mendaftar. Dan alhamdulillah sudah tersampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, baik. Demikian pemirsa bincang-bincang singkat saya bersama dengan Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini saat lagi. Halo, kami semua kembali bersama saya Samuel Zuri
Kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Yani Mariani selaku Ketua Bidang Program di KSA Sosial dan juga penanggung jawab posko kemanusiaan. Apa kabar Bu Yani? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang ketahui, KSA Sulawesi Selatan telah membangun posko kemanusiaan yang isinya membantu para pekerja yang di PHK ataupun dirumahkan untuk mendaftar secara online kartu prakerja. Nah, sejauh ini bagaimana Bu proses penginputan data teman-teman pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK? Ya, kami sudah membuka posko posko peduli dampak dari COVID-19 ini selama 3 hari ke belakang. Dan di posko itu kami mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatan itu adalah membantu para pekerja yang terkena dampak COVID-19 itu untuk mendaftarkan diri di prakerja online, karena kita tahu bahwa tidak semua bisa mengakses internet dengan baik, dan bagaimana cara mengaksesnya, sehingga kami dari posko membantu untuk teman-teman, dan alhamdulillah dari responnya sangat bagus. Ya, positif sekali. Terbukti dari 3 hari ini sampai malam, padahal posko dibuka dari jam 10 sampai jam 5 untuk pendaftaran, tapi ternyata karena kita juga tahu mereka juga ada yang beberapa harus menyelesaikan urusan, sehingga malah lebih banyak membludak di malam hari. Sampai sekarang di posko itu masih sangat penuh. Setiap hari alhamdulillah bisa mencapai 100 orang mendaftarkan, dan sampai hari ini sudah lebih dari 300. Tapi bagaimana dengan protokol penanggulangan COVID-19? Apakah di posko diberlakukan protokol penanggulangan itu? Jangan sampai ketika teman-teman buka posko malah jadi penularan yang baru. Ya, pasti. Karena kita juga tetap ada protokolnya, di mana ketika peserta datang mereka harus cuci tangan, terus mereka juga harus duduk dulu sebelum datang di meja pendaftaran, mereka harus santai dulu beberapa menit, dan ya, tempat duduknya juga tidak berdekatan. Kita ini kan sejauh 1 meter. Setelah itu baru sudah agak aman, baru dipanggil itu pun satu-satu. Dan kenapa agak lama, karena itu tadi satu-satu dari satu pendaftar, dari ini ruangan pendaftaran baru bisa dia melangkah ke meja berikutnya untuk difoto. Setelah difoto baru penginputan data. Jadi kami membuka ada 3 meja untuk penginputan, 1 untuk foto dan 1 untuk pendaftaran. Jadi sejauh ini teman-teman cukup bagus ketika server dan ininya bagus. Tapi kendala yang dari kemarin itu kita terima bukan teknis bukan teknis dari websitenya, dari internetnya, tapi dari ininya, dari webnya, dari www.prakerja.go.id-nya yang bermasalah. Karena kenapa? Mungkin karena semua seluruh Indonesia mengakses, sehingga itulah membuat jaringan ininya agak sulit masuk. Jadi memang di posko yang dibangun oleh KSN ini protokol penanggulangan COVID sangat diperhatikan ya. Tapi tadi saya lihat juga itu teman-teman dibagikan masker. Betul. Jadi itu tadi ketika kawan-kawan yang memang belum mungkin bingung juga membeli, karena kan sekarang sulit sekali membeli masker. Nah, kita juga ada pembagian masker bagi kawan-kawan yang datang tidak memakai masker. Jadi itu tetap kami laksanakan, dan sejauh ini alhamdulillah kami juga ketika teman-teman yang menunggu pendaftaran karena mengantri, tetap kita juga melakukan sosialisasi untuk PSBB Kota Makassar besok tanggal 24. Jadi selain daripada teman-teman di posko itu menginput data untuk didaftarkan prakerja online, juga melakukan sosialisasi terkait PSBB gitu ya. Yeah. Lalu selain daripada itu apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman di posko kemanusiaan itu? Ya, tadi pembagian sosialisasi PSBB, kita juga membuka donasi. Ada donasi yang langsung, maksudnya donasi langsung itu donasi yang kita bikinkan memang yang tradisional, kayak kotak amal begitu. Jadi kita memang mengajak Anda peduli, silakan berdonasi. Ada kita simpan di meja pendaftaran,
Kalau yang mau berupa barang bisa langsung datang. Bisa langsung datang atau silakan kontak kami. Kalau perlu kami akan jemput. Kontaknya juga nanti akan di sini. Teman-teman KSN Sulsel khususnya di posko ini membagikan sembako itu kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya para pekerja ya, para pekerja yang terdampak COVID-19. Nanti akan seperti apa kira-kira mekanisme pembagian itu? Jadi ketika kami sekarang masih mengumpulkan batas waktu, sebetulnya keinginan kami sebelum dilaksananya PSBB. Jadi tanggal 23 itu harapan kami semua pihak yang telah kami berikan surat sosialisasi bahwa kami menerima bantuan yang akan kami salurkan lagi kepada masyarakat atau rakyat pekerja atau buruh. Harapan kami sudah 23 itu sudah berkumpul dan kami juga sudah mendata anggota, minimal anggota dari KSN itu sendiri yang memang terdampak COVID-19. Kita akan melihat sejumlah apa sih bantuan yang masuk ke kita. Kalau memang itu memungkinkan, kita akan memberi kepada pekerja yang di luar KSN dan masyarakat yang ada di sekitar sekretariat di kabar atau di posko. Jadi memang posko ini menerima donasi yang nantinya ketika PSBB diberlakukan membantu masyarakat untuk tetap di rumah dan kita membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar mereka gitu Bu. Ya, dan itu mekanisme kita pemberian ininya apa namanya sumbangannya kami yang akan datang menyampaikan apa namanya bantuan itu ke rumah. Jadi bentuk bantuannya bisa membagikan sembako gitu ya. Ya, sembako ke rumah-rumah masing-masing. Karena memang kita ketahui dalam situasi pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, baik itu dirumahkan maupun di PHK, sehingga sangat dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk semua warga negara ataupun semua rakyat bisa bertahan. Ya, betul sekali. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Betul sekali, karena kan ada juga dari pemerintah ada beberapa perusahaan yang memang harus tutup produksi, kecuali yang distribusi atau distributor yang memang barang atau makanan dari sembako ya. Sehingga itu akan menyulitkan di teman-teman di pekerja karena mereka dirumahkan, mereka juga terbatas dengan keuangan, tapi kebutuhan yang apalagi sekarang mau puasa menghadapi Ramadan, sehingga memang agak sulit, sehingga harus memang pemerintah selain kami KSN, pemerintah juga harus memang betul-betul membantu. Dan ini juga di lapangan kan sekarang terjadi ini apa namanya ada yang memang harus diberi malah tidak diberi, ada yang memang sebetulnya dia mampu malah diberi. Sehingga posko KSN itu Ya, coba itu untuk memastikan itu, ya. setiap orang yang harus diberi dapat terpenuhi kebutuhan. Betul, jadi kami memang kasarnya membackup, membackup yang kira-kira memang ternyata ini yang lolos dari diinventarisir pemerintah, dia tidak diberi, padahal memang dia layak untuk diberi. Nah kami itu yang kami lakukan itu. Oke Bu Mariani, terima kasih untuk hadir di studio MFTV. Kita akan kembali setelah yang satu ini akan berbincang-bincang dengan seorang pekerja distribusi yang masih harus bekerja di tengah situasi pandemi. Saat lagi di MFTV. Baik, kamera semua kembali di MFTV di segmen Sabi bersama saya. Seperti yang sudah kita janjikan bahwa kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan seorang juru distribusi yang masih tetap harus bekerja di tengah situasi pandemi. Sudah bersama saya Bung Yus Mulyadi. Apa kabar Bung Yus? Ya, alhamdulillah baik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pekerja distribusi ini masih tetap harus bekerja di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk memastikan stok barang bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Nah, maka mungkin pertanyaan saya pertama kepada Bung Yus adalah apakah ada perbedaan bekerja di tengah situasi pandemi dengan sebelum situasi pandemi? Ya, sebelumnya
luar melakukan kontak dengan banyak orang gitu ya, apa yang diharapkan oleh para penyedia distribusi agar bisa tetap terlindungi? Ya, kami selaku pekerja sangat mengharapkan itu dalam bentuk perlengkapan diri, di mana perlengkapan diri ini kami sangat membutuhkan seperti masker, sarung tangan, kemudian alat pendeteksi suhu tubuh. Itu yang dibutuhkan oleh para Ya. pekerja. Lalu apa harapan dari para pekerja distribusi? Karena bisa kita anggap bahwa para pekerja distribusi adalah pahlawan karena dia mau terjun dalam risiko membahayakan dirinya menjadi rentan tertular virus corona, tetap berada di luar, tetap bekerja untuk memastikan kebutuhan kita tetap terpenuhi di pasar. Apa yang jadi harapan Bung Yus selaku pekerja distribusi terhadap masyarakat ini tentang situasi pandemi? Ya, kami sangat berharap kepada masyarakat di dalam situasi pandemi sekarang ini, yaitu agar kiranya masyarakat tetap di rumah saja dan kemudian menghindari yang namanya berkumpul dan menghindari adanya kerumunan-kerumunan yang bisa menimbulkan resiko tertular kepada masyarakat. Seperti itu. Lalu bagaimana Bung Yus Mulyadi menyikapi ada beberapa informasi yang masuk ke saya terkait dengan ada beberapa perusahaan distribusi yang tidak belum melengkapi pekerjanya dengan alat pelindung diri seperti yang tadi Bung Yus sampaikan, buat teman-teman di lapangan membutuhkan masker, membutuhkan sarung tangan, membutuhkan alat pendeteksi suhu tubuh dan mungkin hand sanitizer gitu kan. Apakah di perusahaan Bung Yus Mulyadi bekerja sendiri hal itu sudah dipenuhi? Ya, inilah yang menjadi kekhawatiran kami selaku pekerja, khususnya di tempat kerja saya, yang dimana perusahaan hanya memberikan masker, itu pun dalam bentuk pemakaian sekali seminggu, yang seharusnya pemakaian masker ini hanya sekali pakai. Ya, cuman itu saja. Jadi harapannya teman-teman yang bekerja itu diberikan masker setiap hari. Iya. Karena masker yang diberikan adalah masker sekali pakai. Iya. Lalu kemudian bagaimana kira-kira teman-teman bekerja distribusi menyikapi masyarakat yang global yang masih sedang mendengar imbauan pemerintah, tetap mereka berkerumun, tetap mereka beraktivitas seperti biasa, padahal telah keluar imbauan dari para ahli, dari para akademisi kesehatan, akademisi kedokteran bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari penularan virus corona adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial, artinya masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah. Ya, inilah juga yang menjadi kekhawatiran kami juga terhadap masyarakat, yang dimana sampai hari ini pada umumnya masyarakat masih belum mengindahkan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Namun sampai hari ini kami lihat, saya lihat di jalan masih banyak pengendara yang masih beraktivitas. Itu yang, dan seharusnya ada semacam dari pemerintah, gerakan dari pemerintah yang seharusnya memberikan efek jerah terhadap masyarakat yang membandel itu. Ya, saya rasa memang ini perlu menjadi catatan buat pemerintah ya. Yang pertama tadi adalah terkait dengan bagaimana teman-teman pekerja distribusi ini berharap kelengkapan perlindungan diri seperti masker, sanitizer, lalu sarung tangan dan yang lain terpenuhi. Kepada perusahaan untuk harus memenuhi kebutuhan itu, dan pemerintah mungkin harus mengawasi perusahaan-perusahaan distribusi yang masih tetap beroperasi di tengah situasi pandemi ini. Apakah perusahaan distribusi itu memberikan kebutuhan kelengkapan itu kepada masyarakat
distancing, pembatasan sosial, untuk tetap di rumah, jangan berkerumun dan sebagainya. Karena kita lihat Bung Yus Mulyadi telah mengorbankan dirinya dalam risiko yang cukup besar tertular virus corona untuk memastikan stok kebutuhan kita terpenuhi di pasar, dan itu harus kita hargai dengan mengikuti semua himbauan yang ada, bukan begitu? Betul. Baik, Bung Yus Mulyadi, terima kasih telah berbincang-bincang dengan kami di MFV TV di segmen Sapi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti harapannya kita akan undang lagi Bung Yus Mulyadi setelah situasi pandemi ini selesai. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan tadi Bu Mariani selaku Ketua Bidang Program KSN Sulsel dan penanggung jawab posko kemanusiaan, dan Bung Yus Mulyadi, pahlawan kita semua, guru distribusi yang tetap masuk kerja di tengah situasi pandemi COVID-19. Sampai jumpa di kesempatan lain di episode Sapi yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.